Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 5, tema 5, subtema 2, muatan pembelajaran IPA. Ada 3 poin yang akan dibahas. Pertama, tentang rantai makanan. Kedua, tentang jenis ekosistem darat beserta flora dan faunanya. Dan yang ketiga, tentang simbiosis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tonton dengan seksama dari awal hingga akhir, agar materi yang disampaikan dapat dipahami secara utuh. Yang pertama, tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Mari perhatikan contohnya. Proses rantai makanan ini dimulai dari tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau merupakan produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan hijau dapat memproduksi makanannya sendiri melalui suatu proses yang dinamakan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan hijau di sini contohnya rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama ini merupakan jenis hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Nah, katak ini merupakan konsumen tingkat kedua. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular. Nah, ular merupakan konsumen tingkat ketiga. Lalu, ular dimakan oleh burung elang. Elang merupakan konsumen tingkat keempat. Elang dalam hal ini disebut juga sebagai konsumen puncak. Ketika burung elang mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contoh pengurai adalah jamur dan bakteri. Hasil penguraiannya kemudian bercampur dengan tanah, membentuk humus yang diperlukan oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dengan subur. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, proses memakan dan dimakan itu terjadi kembali. Nah, anak-anak, selanjutnya kita perhatikan contoh rantai makanan di lautan. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini dimakan oleh ikan-ikan kecil. Selanjutnya, ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergerigi. Ketika paus bergerigi mati, diuraikan oleh pengurai. Hasil penguraiannya dapat digunakan kembali sebagai nutrisi makanan bagi fitoplankton. Ya, anak-anak, itulah pembahasan mengenai rantai makanan. Yang kedua kita bahas adalah tentang jenis-jenis ekosistem darat beserta flora atau tumbuhan dan juga fauna atau hewan yang ada di dalamnya. Ada 5 jenis ekosistem yang akan kita bahas. Pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Ciri-ciri ekosistem ini yaitu didominasi oleh kumpulan pohon-pohon tinggi yang di dalamnya terdapat keanekaragaman spesies. Ekosistem ini terbentuk pada daerah beriklim tropis.
Selain itu, ekosistem ini memiliki curah hujan yang tinggi dan lembab. Contoh floranya yaitu pohon jati, pinus, anggrek, dan pohon mahoni. Contoh faunanya yaitu monyet, gajah, kupu-kupu, macan, tapir, burung kasuari, burung nuri hitam, dan burung merpati Nicobar. Yang kedua, ekosistem padang rumput. Ciri-ciri ekosistem ini yaitu ekosistem ini terdapat pada wilayah tropis hingga subtropis. Berbeda dengan ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput ini memiliki curah hujan yang rendah dan kelembaban tanahnya juga rendah. Flora yang ada di padang rumput ini tentu saja didominasi oleh rumput dengan berbagai spesies. Sedangkan faunanya berupa binatang herbivora yang memakan jenis rerumputan seperti rusa, domba, kambing, gajah, jerapah, dan zebra. Dan beberapa binatang karnivor yang tinggal di padang rumput, antara lain singa dan macan. Oke, yang ketiga adalah ekosistem gurun. Gurun atau padang pasir merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tanahnya juga berupa pasir yang sangat kering. Salah satu ciri dari ekosistem ini adalah adanya perubahan suhu yang sangat ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena apabila siang hari, suhu gurun ini sangatlah panas. Sementara di malam hari, suhu di gurun sangatlah dingin. Salah satu penyebabnya karena disebabkan di padang pasir atau gurun tidak ada pepohonan, sehingga membuat udara dan sinar matahari menerpa secara langsung. Flora yang banyak hidup di daerah ini yaitu kaktus. Fauna yang hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan hewan lainnya. Yang keempat, ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah tempat di mana terjadi hubungan timbal balik antara wilayah yang didominasi oleh es dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Flora yang ada di ekosistem ini contohnya rumput teki, rumput kapas, lumut kerak, dan alga. Fauna yang ada pada ekosistem ini contohnya bison kutub, rusa kutub, penguin, rubah, kelinci salju, dan beruang kutub. Mereka memiliki bulu tebal sehingga tubuhnya tetap merasa hangat. Yang kelima adalah ekosistem taiga. Berasal dari bahasa Rusia yang mempunyai arti hutan. Jadi, ekosistem taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan, yang di dalamnya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Ekosistem ini berada pada iklim subtropis. Flora yang terdapat pada ekosistem ini seperti pohon pinus, pohon cemara. Selain itu juga ditumbuhi lumut kerak pada permukaan tanahnya. Contoh fauna pada ekosistem ini adalah beruang hitam, tupai, gagak hitam, burung-burung bermigrasi, dan serigala. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Ada 3 jenis simbiosis yang akan dibahas. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, yang pertama, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu memperoleh makanan dengan cara menghisap nektar yang terdapat pada bunga.
Bunga pun diuntungkan oleh kupu-kupu karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, hubungan antara semut rangrang dengan tumbuhan. Mungkin bagi kita keberadaan semut ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan saat mengambil buah dari pohon. Namun, tahukah kalian bahwa simbiosis mutualisme antara semut rangrang dan tumbuhan terjadi? Semut rangrang yang membuat tempat tinggalnya berupa sarang pada tumbuhan ternyata juga menguntungkan tumbuhan. Mengapa? Karena semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak. Selanjutnya yang ketiga. Nah, coba anak-anak perhatikan gambarnya. Apakah yang dilakukan burung jalak di atas tubuh kerbau? Burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Terjadi simbiosis mutualisme di sini. Burung jalak kenyang karena mendapatkan makanan dan kerbau juga diuntungkan oleh adanya burung jalak karena badannya bersih dan tidak gatal lagi oleh kutu. Sama-sama untung ya. Nah, hal ini juga sama dengan hubungan antara zebra dan burung oxpecker. Burung oxpecker akan hinggap pada tubuh zebra dan memakan parasit atau kutu yang menempel pada hewan berkulit belang ini. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini. Ada mulut buaya yang sedang menganga lebar. Dan ada burung yang nekat masuk ke dalam mulutnya. Ada yang tahu burung apa ini? Ya, ini adalah burung plover. Burung yang pemberani ya. Burung plover ini memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada mulut buaya. Juga memakan parasit atau serangga pengganggu yang berada pada tubuh buaya. Burung plover mendapatkan makanan dari tubuh buaya dan buaya juga senang. Dengan adanya burung tersebut, tubuhnya dan mulutnya menjadi bersih. Contoh yang terakhir yaitu hubungan antara anemon laut dan ikan badut. Mengapa hubungan mereka saling menguntungkan? Nah, alasannya anemon laut memberikan perlindungan untuk ikan badut dari serangan predator seperti ikan kupu-kupu. Sedangkan ikan badut menguntungkan anemon laut karena ikan badut memakan parasit yang berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan juga membersihkan anemon laut dari kotoran. Oke anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk yang lain tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Yang pertama, hubungan antara tumbuhan dengan inang yang ditempatinya. Contohnya, anggrek dengan pohon mangga, tumbuhan paku dengan tumbuhan jati, tumbuhan sirih dengan inangnya, tanaman tanduk rusa dengan inangnya. Nah, anak-anak, tanaman-tanaman tersebut mendapatkan keuntungan dengan ikut menumpang hidup. Dan tanaman yang ditumpanginya itu tidak mendapatkan kerugian ataupun keuntungan. Contoh selanjutnya, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Di dalam laut yang luas, ikan remora biasanya hidup berkelompok. Ada di dekat ikan hiu. Tujuannya agar tidak dimangsa oleh ikan yang lebih besar darinya. Selain itu, ikan remora juga akan lebih mudah mendapatkan makanan yang berasal dari sisa makanan ikan hiu. Sedangkan ikan hiu akan hidup seperti biasanya. Ada ataupun tidak ada ikan remora, tidak akan mengganggu kebiasaannya sehari-hari. Contoh yang lain adalah hubungan antara ikan gobi dengan landak laut. Ikan gobi merupakan jenis ikan yang kecil dan tipis, sedangkan landak laut merupakan hewan berbentuk bulat yang tubuhnya dikelilingi oleh duri-duri yang mengandung racun. Zat racun ini dimanfaatkan oleh ikan gobi
untuk berlindung dari predatornya. Selain ikan gobi berada di dekat landak laut, ikan ini juga bisa mencari makanan di sekitar landak laut dan tetap terlindungi. Ikan gobi mendapatkan keuntungan, sedangkan landak laut tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak dirugikan. Dan contoh yang terakhir yaitu hubungan antara katak dan pepohonan. Nah, anak-anak, ketika terjadi hujan atau badai, katak dapat berlindung di pohon. Nah, sedangkan pohon tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya yang pertama yaitu hubungan tali putri dengan inangnya. Tali putri menghisap makanan dari inangnya. Pertama kali, ia melilit sulurnya di pangkal batang tumbuhan inang. Kemudian dia bergerak, naik perlahan, bergerombol, dan menutupi tanaman inangnya hingga layu, kering, dan akhirnya mati. Yang kedua, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Yang ketiga, hubungan lalat buah dan buah-buahan. Lalat buah menyerang dengan menyuntikkan telurnya ke dalam buah. Ini akan mempengaruhi buah. Buah akan menjadi busuk sebelum tua atau masak. Yang keempat, hubungan kutu dengan hewan atau manusia. Kutu yang ada pada hewan atau kepala manusia mendapatkan tempat tinggal dan makanan dengan cara menghisap darah. Sedangkan hewan atau manusia menderita kerugian karena kutu menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Yang kelima, hubungan nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa darah, tetapi manusia dirugikan karena ketika nyamuk menghisap darah, kulit manusia menjadi gatal, panas, dan kemerahan. Bahkan nyamuk dapat membawa virus penyebab penyakit seperti demam berdarah. Nah, anak-anak, itulah materi pada subtema 2 yang dapat Ibu bahas. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.